Ketahanan pangan Indonesia saat ini dinilai relatif terjaga, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan lahan, infrastruktur, dan distribusi pangan yang belum merata. Produksi pangan masih perlu terus ditingkatkan agar swasembada pangan segera terwujud. Berdasarkan data di bulan Juni 2024, jumlah petani di Indonesia saat ini mencapai 38 juta orang. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, sekitar 70% diantaranya merupakan petani yang sudah berusia di atas 40 tahun. Bagaimana dengan generasi muda kita? Mengapa Gen Z mayoritas enggan menjadi petani? Bahkan mereka yang lahir dan besar dalam keluarga petani. Kepastian. Contoh gini, kenapa saya bilang kepastian? Karena petani sekarang tidak pasti. Ketika panen raya harganya anjlok. Pemerintah tidak turun ke lapangan, tidak memberi hasil petani. Terus saat produksi harga bahan-bahannya mahal, ya. Terus tidak terkendali. Terus tidak ada memfasilitasi sarana irigasi dan irigasinya butuh normalisasi. Haji Sardi, seorang tokoh petani yang disegani di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengakui bahwa rata-rata generasi muda di wilayahnya enggan menjadi petani. Padahal, hamparan sawah di Pebayuran sangatlah luas dan produktif. Mayoritas petani di sana sudah berusia di atas 45 tahun. Haji Sardi dan rekan sesama petani gelisah memikirkan regenerasi pertanian. Kalau anak-anak muda berbondong-bondong memilih kerja di pabrik, siapa yang akan menjadi petani dan memproduksi pangan bagi kita semua? Tenaga kerja sudah susah. Ketika anak lulus sekolah, mereka maunya ke pabrik. Bukan mau jadi petani, bukan mau jadi buruh tani. Sehingga tenaga kerja berkurang pasca panen. Ya, kalau mau panen, udah nggak ada tuh yang ngari tuh nggak ada. Sehingga pakai mesin. Masalah harga jual gabah telah ditangani dengan tegas saat Presiden menetapkan harga beli gabah hasil panen sebesar Rp6.500. Namun masih ada persoalan pupuk subsidi yang cara pembeliannya dianggap rumit karena harus terdaftar dalam ERDKK. Lalu akses terhadap bibit berkualitas unggul dan penyerapan hasil panen yang belum pasti. Masalah serupa juga dihadapi petani singkong yang bergelut dengan harga jual pasca panen dan kadar aci singkongnya. Belum lagi isu transportasi untuk mengangkut hasil panen dari ladang ke pabrik. Merespon masalah ini, PT Agrinas Pangan Nusantara telah merancang beberapa langkah intervensi, mulai dari pengelolaan lahan hingga upaya menyerap hasil panen. Agrinas nanti akan binding dengan Koperasi Merah Putih karena semua kegiatan pertanian yang didukung dan didampingi dan difasilitasi oleh Koperasi Merah Putih akan hasilnya akan dibeli dan akan ditampung oleh Agrinas, sehingga kita bisa memastikan bahwa hasil pertanian di daerah ini atau dimanapun ketika kami hadir, kami akan memastikan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan kami wujudkan. Intervensi tersebut sangat penting, mengingat saat ini memang masih banyak daerah yang belum memiliki koperasi bagi petani. Sebenarnya kita pernah ngomong-ngomong juga sih dengan para petani, termasuk Pak Haji Sardi, para tokoh petani ya. Artinya kita pengen ada koperasi di sini. Cuma sampai saat ini belum realisasi karena ya banyak hal. Kalau itu pun di koperasi itu bisa terbentuk, alhamdulillah, dan saya siap berpartisipasi dan berperan aktif untuk koperasi. Sementara Slamet, petani dari Klaten yang juga aktif mengurus koperasi, berbagi pengalaman dengan para petani di Pebayuran, Jawa Barat. Kalau kita menangis sendiri-sendiri kan suaranya tidak terdengar. Tapi kalau menangis secara bareng-bareng kan gaungnya akan lebih besar. Maka kami inisiasi untuk membentuk sebuah badan hukum sehingga menyatukan visi, satu langkah yang sama untuk mengelola dari berbagai macam bentuk karakter petani. Slamet bersama rekan-rekannya di Klaten mendirikan Koperasi Tani Pangan Lestari sejak wabah COVID-19 melanda. Kondisi sulit saat itu menggerakkan mereka membentuk koperasi tani dan aktif hingga kini. Sekarang, anggota tetapnya sudah sebanyak 614 orang, ditambah pra-anggota hingga totalnya 1.000 lebih petani. Mereka berasal dari 7 desa di Kecamatan Cawas dan Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dengan setiap desa membawahi 3 hingga 4 kelompok tani. Harapan kami memang apa yang sudah ada, mungkin koperasi-koperasi
tingkat sektor real itu bisa diberdayakan lah. Jadi tidak semacam sebagai pesaing munculnya koperasi merah putih menjadi pesaing dari koperasi-koperasi sektor real yang ada sekarang ini. Kalau bisa berkolaborasi dalam bentuk apapun setiap programnya, insya Allah akan lebih tidak menambah masalah tapi menjadi solusi bagi kebersamaan itu sendiri. Koperasi Desa Merah Putih yang dirancang hadir di 80.000 desa mulai Juli tahun ini akan menjadi ujung tombak untuk memberi kepastian bagi petani terkait penyerapan hasil panen dan harga jualnya. Petani sejahtera, negara berdaulat.